Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini eh, adalah presentasi merupakan kerjasama dari Islamic Science Research Network UHAMKA Jakarta dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang diwakili oleh Pak Bahrul Ulum yang juga adalah dari pengurus daerah Muhammadiyah Pasuruan, Jawa Timur. Judulnya adalah Fajar di Gunung Bromo. Ini adalah daerah yang nyaris bebas cahaya dan bebas polusi cahaya dan polusi udara yang sangat rendah. Ini adalah merupakan kerjasama crowdsourcing. Cakupan riset Fajar ISRN sudah mengglobal. Data yang sudah tersedia sekitar 730 hari yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, Mesir, Turki, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan Inggris. Yang telah membentuk populasi baru Indonesia, 282 hari per hari ini, dan Yorkshire, Inggris, 422 hari. Dana riset di Indonesia relatif rendah, apalagi untuk memperoleh data dari luar negeri. Jadi memang sangat mahal sekali kalau untuk memperoleh data ke luar negeri. Maka dari itu kami mengkampanyekan crowdsourcing data collection agar pemirsa dari internasional dapat memberikan sumbangannya. Ini menjadi pilihan yang paling rasional bagi kami. Berikut ini adalah contoh data crowdsourcing dari, tentu saja tidak dari luar negeri sekarang, dari Indonesia. Datanya diambil di Kecamatan Tosari dekat Gunung Bromo, Pasuruan. Daerah dengan tingkat polusi baik udara maupun cahaya yang rendah. Ini ada datanya. Lokasinya adalah Kecamatan Tosari, Pasuruan. Lintangnya -7 derajat 53 menit. Bujurnya 112 derajat 53 menit. Altitude-nya, ketinggian tempatnya adalah 1871 meter di atas muka laut. Pengamatnya adalah Bapak Bahrul Ulum. Tanggalnya dari 23 sampai 27 Juni 2020. Alat yang digunakan adalah kamera gadget Asus. Resolusinya, ini lengkap sekali informasi resolusinya. Resolusi geometrisnya adalah 480 kali 640 piksel. Resolusi spektralnya 3 channel, red, green, and blue. Kemudian resolusi radiometrisnya 8 unit, jadi artinya dia gray levelnya adalah 255 gray level, 256 gray level, tapi dalam 3 channel, merah, hijau, dan biru. Kemudian resolusi temporalnya 10 detik, jadi diambil setiap 10 detik. Oke, ini adalah hasilnya, tanggal 23 Juni, ini adalah fajar resminya, ini fajar sodik yang kita dapat deteksi, dan ini dip derajat hasil kemunculan fajar sodik ini. Pada 23 Juni seharusnya fajar resmi pada 4.1650 kalau menggunakan -20 derajat seperti yang diadopsi oleh pemerintah sekarang. Tapi fajar sodik baru muncul jam 4.39.02. Sehingga dipnya bukan 20 derajat tapi 14,89. 24 Juni ternyata hanya 12,96. 25 Juni hanya 14,15 derajat, tidak 20 derajat. 27 Juni minus 14,23, 28 Juni minus 13,89. Kalau rata-rata ya mungkin 14-an derajat lah. Ini adalah lokasinya. Tosari sendiri adalah di sini, kira-kira 17 km dari Gunung Bromo. Oke, ini dari Google Earth. Kemudian ini adalah karya Robert Makashek, panorama gunung. Ini tersedia di Wikipedia. Panorama Gunung Bromo, Gunung Batok,
Gunung Semeru, ini latar belakang Gunung Semeru dari Segara Wedi. Segara Wedi itu Sea of Sands. Sea of Sands. Oke, ini sangat bagus sekali panoramanya. Jadi memang daerahnya termasuk daerah yang bersih. Nah, sekarang setelah memasukkan data yang tadi 23 sampai 27 Juni itu, sekarang kondisi kita berarti Indonesia sebaran sudut depresi mataharinya kita miliki 282 hari dengan rata-ratanya ternyata tidak berubah dari yang kemarin 13,2. Sebetulnya 13,15 tapi dibulatkan 13,2. Standar deviasinya juga 1,97 kalau nggak salah, kemudian dibulatkan jadi 2. Jadi kalau ini yang terendah itu minus 18 derajat memang ada. Kemudian yang tertinggi adalah mungkin sekitar 9 derajat ini. Inilah rata-ratanya jadi 13,2 derajat. Jauh sekali dari ketetapan yang dianukan pemerintah minus 20 derajat. Kemudian kita coba verifikasi fajar tanggal 24 Juni. Apakah betul muncul pada 4:47:38 ini. Ini adalah plotnya, yang ini adalah waktu, kemudian ini adalah standar deviasi dari citranya. Kemudian kita plot standar deviasi independent variable-nya ini, kemudian dependent variable-nya ini kita plot. Kemudian kita model ini data fisiknya yang hijau-hijau ini. Kemudian kita dekati dengan polinomial derajat 5, ini polinomialnya. Sehingga kemudian bisa dicari secara matematik bahwa kemunculan fajar itu pada titik terendah ini, yaitu pada 4:47:38. 4:47:38. Root mean square error-nya sangat rendah, 0,3 standar deviasi. Syuruk sendiri terjadi matahari terbit pada 5:45:43. Official fajar kalau 20 derajat adalah 4:17:03. Sehingga official twilight dari munculnya fajar sampai syuruk, sampai matahari terbit itu menurut Kemenag adalah 1 jam 23 menit 50 detik. Tapi ternyata pada saat ini hanya 53 menit 15 detik. Jadi berapa? 30 menit sendiri. Terlalu awalnya. Oke, kemudian sehingga dip pada pagi ini 24 Juni 2020 di Bromo, di Tosari dekat Bromo, hanya minus 12,96 derajat. Jauh dari 20 derajat. Sekarang kita buktikan, verifikasi itu kita buktikan di sini. Ini plot yang tadi, ini foto aslinya, tidak ada polusi sama sekali. Tidak ada polusi. Pada posisi itu adalah di sini. Foto itu adalah foto yang diambil di sini pada 4:45:38. Ini anunya, standar deviasinya di sini informasinya 1,63. Fotonya foto nomor 238. Jamnya 4:45:38. Sehingga pada saat itu matahari berada 13,42 derajat di bawah ufuk. Kemudian kita berjalan. Ini pada saat matahari 13,19 derajat di bawah ufuk, juga tidak ada polusi cahaya, lihat. Itu posisinya di sini. Kemudian, nah disinilah fajar itu dapat terdeteksi oleh sistem kami dengan dip minus 12,96 derajat. 96 atau 93 mungkin saya salah typo error di sini. Oke. Kemudian inilah fajar yang terdeteksi oleh sistem kita. Ini 12,9 derajat. Kemudian ini
12,4 derajat di bawah ufuk. Lihat, ini sudah mulai kelihatan. 3D surface modelnya, lihat. 11,9 derajat di bawah ufuk. 11,0 derajat di bawah ufuk. 10 derajat di bawah ufuk. 9,6 derajat di bawah ufuk. Jadi kita bisa buktikan bahwa ternyata betul fajar itu muncul di sini, karena setelah itu kemudian secara eksponensial matahari langit bertambah terang sehingga ini terdeteksi dari 3D surface model. Oke. Data crowdsourcing lain. Sebetulnya ada data crowdsourcing lain yang merupakan kerjasama ISRN dengan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Data diambil dengan kamera Canon dan All-Sky pada tanggal 26 dan 27 Juni 2020 lalu. Data ini pun telah selesai diproses. Kehadiran fajar di foto keberapa telah dapat diidentifikasi. Namun informasi timestamp atas foto-foto yang tersedia belum diperoleh. Tahu mengapa OIF UMSU kelihatannya belum mengirimkan timestamp itu, sehingga kalau waktu dari foto yang di mana fajar itu dapat diidentifikasi muncul belum ada, kami belum bisa menghitung sudut kedalaman matahari saat munculnya fajar, belum dapat dihitung. Jadi itu problemnya. Nah, dengan ini kami encourage, mendorong semua umat Islam di seluruh dunia untuk berkontribusi memberikan data itu kiriman ke kami insya Allah akan prosesnya dengan gratis tanpa dipungut bayaran. Kesimpulannya, di tempat dengan polusi udara dan cahaya yang rendah seperti di Bromo ini, tetap fajar tidak muncul pada minus 18 derajat, apalagi minus 20 derajat. Pendukung teori ini hanya mengajukan fakta bahwa polusi cahaya dan udara menghalangi mereka dari melihat Bima Sakti dan objek astronomi lain. Ini adalah argumen yang misleading, karena jika Bima Sakti kelihatan, maka semalam penuh pun Bima Sakti akan tetap tidak berubah. Tidak akan bertambah terang, tidak akan bertambah redup. Tapi fajar adalah objek yang dari detik ke detik semakin bertambah terang secara eksponensial, seperti yang ditunjukkan oleh grafik tadi. Tidak ada yang dapat menahan kehadiran sinar matahari secara signifikan. Mungkin dalam fraksi detik bisa terhalang, tapi tidak ada yang bisa sampai menit, apalagi sampai menyebabkan fajar muncul terlambat puluhan menit. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dari lebih dari 700 hari data yang kami miliki, fajar muncul pada rata dip minus 13 derajat di seluruh dunia. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.